Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Apa arti sebuah nama? Waktunya sarapan. Aha, waktunya sarapan. Tahu rasanya seburuk itu. Kenapa masih dimakan? Minumlah nektar ini. Enak sekali. Terima kasih, tapi tidak, kawan. Aku menggali akar-akaran. Itu yang kulakukan. Aku Tuan Dickens. Dan aku makhluk bulan. Mereka memanggilmu apa, kawan? Panggil aku. Aku tidak dengar siapa-siapa. Tidak. Orang-orang memanggilmu apa? Siapa namamu? Aku cacing yang bernama Tuan Dickens. Dan kau anak bulan. Dan namamu adalah... Semua orang harus punya nama. Kalau tidak, kita tidak akan tahu siapa kau. Tidak ada yang bisa mengenaliku tanpa nama. Semua orang butuh nama. Mungkin tertulis di telurku. Kalau tidak punya nama, sama saja seperti tidak aja. Aku harus segera temukan telurku. Aku harus pergi ke kolam. Sebagian telurku, mungkin ada namaku di sana. Aku tak melihat apapun tertulis di sana. Tapi jangan cemas, mungkin aku hanya perlu temukan pecahan telur yang lain. Siapa di sana? Ini cuma aku. Siapa aku? Apa kau tidak punya nama? Tidak ada di sini. Apa kau melihat sisanya? Itu potmu aku. Mungkin kalau aku ingat. Pembalikan di mana kau temukan itu? Ide bagus. Terima kasih. Aku menetas di dekat sini. Mau kemana terburu-buru? Kawan kecilku, Mencari nama aku dari telurku. dari apa? Dari apa? Nama dan telur. Tapi itu tidak masuk akal. Nama tidak berasal dari telur. Nama adalah kata yang artinya kau. Jadi apa itu katanya? Bagaimana mungkin aku bisa tahu siapa namamu? Apa kau punya teman? Ya, Wibi dan juga Skip. Nah, coba tanya mereka. Terima kasih banyak. Ini akan jadi topi yang bagus sekali. Pat Bumakel. Hah? Skip! Weeby! Skip! Weeby! Apa kau memanggilku? Ya, sekarang bisakah kau memanggilku? Seperti di telepon. Bukan, di sini. Panggil saja namaku. Oke. Tapi siapa namamu? Aku berharap kau tahu, karena aku tak bisa temukan di air. Apa? Di air? Menurutku kita cari di darat saja. Cari di sekitar. Kita akan menemukan nama yang cocok. Bagaimana dengan kerikil? Tidak, terlalu kecil. Sama. Tidak pas. Ini salah. Ayo ke tempat yang tinggi agar bisa lihat lebih banyak. Matahari, awan, semak, dais, mawar. Buat terakhir biasanya nama perempuan. Semua, sedang apa kalian di atas sini? Jangan ganggu kami. Kami sedang cari nama untuknya. Apa kau sungguh tak punya nama? Kau orang paling beruntung di dunia. Benarkah? Kenapa? Karena kita bisa temukan nama terhebat dalam sejarah sepanjang masa untukmu. Kalian ada ide? Aku berasal dari bulan. Jadi mungkin namaku berhubungan dengan bulan. Sampurna. Nama yang berbau bulan. Berpikir. Kue bulan. Penakut bulan. Bulan ki. McMoonenstein! Iyo, mencari ide itu susah. Namaku membuat otakmu hujan. Itu hanya kata orang. Sekarang biarkan ku berpikir. Monzi. Monzi. Hah? Aku suka yang kau panggil tadi. Monzi. Panggil aku Monzi lagi. Monzi. Hei, Monzi. Hore. Akhirnya aku punya nama. Sekarang mereka bisa memanggilku. Aku harus menyapa Tuan Dickens. Sekarang aku punya nama. Dia bisa manggil aku. Hello! Tuan Dickens. Coba tebak. Akhirnya aku punya nama. Bagus. Jadi, siapa namamu? Aku lupa. Monzi. Untung saja teman-teman Monzi ada di sana untuk membantunya. Kenapa menurutmu kartun yang kau tayangkan di ulang tahun Tuan Dickens begitu sukses di hadapan penonton? Ini memang sesuatu yang aku kuasai. Menggambar dan ceritakan cerita lucu.
itu luar biasa. Saat pertunjukan berakhir. Kau dapat tepuk tangan meriah paling besar yang pernah kulihat. Bukan maksudku untuk menyombongkan diri, tapi aku memang pantas mendapatkannya. Aku bekerja sangat keras untuk produksi itu. Teman-teman, wawancaraku sudah keluar. Biar kulihat. Kau dapat tepuk tangan meriah yang berlangsung sepanjang malam. Menurutku aku pantas mendapatkannya karena sudah bekerja keras. Doti, aku tak percaya kau tega kepadaku. Apa maksudmu? Bagaimana kau tidak mengerti kalau kartunmu sebagus itu karena aku? Apa? Musiknya adalah bagian yang terbaik, semua musiknya. Dan siapa yang mengarang dan memainkannya selama pertunjukan? Aku. Kau lupakan sesuatu. Nonton suka filmnya karena cara kita menjalankan proyektornya. Hei, bangun. Sepertinya kau nonton pertunjukan yang berbeda. Jelas film ini sukses karena isi suaranya dari Pupsi dan aku. Jadi menurutmu filmku bagus karena kau, bukan karena aku. Karena kami. Monzi dan aku. Cukup. Aku akan membuat kartun lain tanpa bantuan kalian. Aku tak butuh musik dan teriakanmu. Tunggu saja. Kartun ini akan jadi jutaan kali lebih bagus dari yang pertama. Yang pertama memang luar biasa. Aku penasaran yang akan mereka buat sekarang. Aku juga. Aku yakin hasilnya akan bagus sekali. Aku juga. Ini hadiah ulang tahun terbaik. Selamat datang. Hari ini adalah ulang tahun Munzi. Jadi produksi terbaru ini hadiah ulang tahun spesial dariku untuknya. Aku tak sabar. Pada zaman dahulu ada 3 pabrik kecil. Yang tertua, yang termuda, dan yang tengah. Suatu musim dingin. Udaranya sangat dingin. Mereka harus membangun tempat berlindung. Hups. Babi paling kecil nyanyikan lagu tentang rumahnya yang terbuat dari jerami. Kubangun rumahku di jerami. Rumah seindah ini. Rumahku, rumahku, rumah manisku. Menurutku film yang pertama lebih bagus. Yang ini sepertinya berantakannya. Kubangun rumah aku dari batu. Jangan ada yang membantu. Serigala di depan pintu. Tolong aku. Aku tersangkut. Apa yang terjadi, Toti? Kenapa kau harus jalankan pertunjukan ini sendirian? Ini semua salah aku. Aku kesal sekali karena semua orang mengakui filmku sebagai hasil karya mereka. Jadi aku tak biarkan siapapun membantuku kali ini. Ini sulit dikerjakan sendiri. Film terakhir bagus karena kerja sama tim. Semua berkontribusi dengan bakat mereka masing-masing. Saat semua bakat digabungkan, hasilnya pasti luar biasa. Hei kalian, aku mengerti. Bisa bantu aku dengan filmku. Si serigala terkejut sekali saat dia jatuh tinggi. Langsung keluar nahas dengan air yang panas. Doti dan teman-temannya sadar proyek yang hebat butuh bantuan banyak tangan. Saat semua orang bekerja sama sebagai tim, tak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Yeah. Kakak-dudul-didul-du. Aku penari tanpa ragu. Rakyat kecil tak kenal. Hentikan. Kau bukan aktor. Kakak-dudul-didul-du. Aku penari dan baragu. Kaki kecil tak kena sakit. Di pundakku ada sabit. Tangkap dia, M. Jago. Oh yeah. Kakak-dudul-didul-di. Rubah jahat saatnya itu pergi. Terima kasih ayam jago pemberani. Hebat, Skip. Pertunjukan hebat. Aktor hebat. Yang bagus, tapi aku bisa lebih bagus lagi. Apa kau sudah gila? Skippy doktor hebat. Kau cuma iri. Yes, Skip. Pertunjukan luar biasa.
Mantap. Cucuku tersayang. Ayo beri Nana pelukan yang kencang. Astaga! Ya ampun. Cucuku bahkan tidak mengenali neneknya sendiri. Tidak. Jangan menangis. Aku janji semuanya baik-baik saja. Upsi kecilku langsung mengenaliku. Lalu dia lari dan pergi memetik buah beri untuk nenek. Dia anak yang sangat baik. Halo si kerudung merah. Halo serigala jahat. Kau mau pergi kemana? Aku mau kunjungi nenekku. Skip. Munzi. Perkenalkan, ini nenekku. Dia akan tinggal sebentar. Halo. Halo semuanya, tunggu dulu. Apakah tahu? Skip yang sering ku dengar kabarnya itu. Aktor berbakat yang penampilannya sangat memukau. Benar sekali. Dia yang paling keren yang pernah ada di atas panggung. Jangan Konyo. Ayolah. Aku bisa acting sedikit. Baiklah, kami tak akan mengganggumu lagi. Lanjut ke latihan dan kami akan menonton. Aku juga ingin kunjungi nenekmu yang tersayang. Bagaimana kalau kau lewat jalan ini? Dan aku lewat jalan yang satunya. Siapa yang akan berakting seperti itu? Aku pasti aku memainkannya dengan sangat berbeda. Ya. Dan apa yang akan kau lakukan? Kenapa tak kau tunjukkan saja pada kami? Ide bagus. Baiklah, seperti inilah harusnya kau lakukan. Aku juga. Ingin memunjukkan anakmu yang manis. Bagaimana kalau kamu lewat jalan itu, dan aku akan lewat yang ini? Kau milikku. Itu luar biasa. Bravo. Bravo. Itu nenekku. Baiklah, ayo kita lanjut. Mendekatlah sedikit gadis manisku. Nenek. Betapa besar kuat dan berbulunya lenganmu. Untuk memelukmu dengan anak cucuku sayang. Nenek, gigi-gigi di mulutmu sangat tajam sekali. Untuk melahapmu dengan mudah sayangku. Kau Akan terasa rasa. luar biasa. Aku suka sekali. Hah? Hoopsie. Bravo! Bravo! Serigalanya. Upsi. Ya. Upsi. Kau genius. Saudaraku. Menurutku Pupsi harusnya ke pertunjukan kita berikutnya. Jadi, dia serigalanya. Tidak. Sang nenek. Dia memang pandai perankan anak-anak. Upsi habiskan banyak waktu merenung bagaimana dia tak pernah sadar bakat hebat yang selama ini tepat di sampingnya. Anak-anak, saudara, waktunya bereskan mainan kalian. Baik, nenek. Baiklah. Iski, bisa kau biarkan rel kereta apinya di luar? Siapa tahu nanti Muna ingin naik kereta? Tunggu. Apa kau semua percaya kalau Muna hidup setiap malam? Tentu saja. Semua mainan hidup saat kita tiduran. Tak bisa dipercaya. Kenapa kau bilang begitu? Menurutku itu bisa saja terjadi. Aku tidak. Kecuali kau pernah melihatnya. Tidak. Aku biasanya sudah tidur di malam hari. Tapi kita bisa lihat kalau kita terjaga sepanjang malam. Aku tak yakin soal ini. Munji, aku akan terjaga bersamamu. Baiklah, aku juga akan terjaga. Ayo lihat apakah ada mainan yang hidup nanti. Kita biarkan mereka berpikir kalau mereka sendirian. Seperti malam-malam biasanya. Jadi, sepertinya aku benar. Mainannya tidak hidup.
Tapi mereka mungkin masih bisa hidup malam berikutnya. Oh, aku takut lagi. Tidak perlu. Sudah jelas mereka tidak hidup. Aku akan mencoba lagi. Munzi, Hei, pegang tanganku. Kita akan terbang bersama. Kau mau? Benar kan? benar. Aku sungguh mau. Aku akan tunjukkan yang belum pernah dilihat siapapun. Kita simpan tersembunyi jauh di atas gunung. Negerinya. Mainan? Dan mereka adalah teman-teman mainanku. Munzi, kami menyambutmu di negeri mainan ajaib yang tersembunyi ini. Aku sangat berharap Doti dan Skip di sini untuk melihat ini. Mereka tak percaya kalau mainan benar-benar hidup. Hai Doti, Skip, aku senang sekali melihat di sini. Lihatlah negeri mainan menakjubkan ini. Terima kasih para capung. Halo Munzi. Halo ikan temanku. Halo Munzi. Muna, ini untukmu. Wow, terima kasih Muzi. Ini sangat indah. Bangun Muzi. Bangun. Muzi. Sarapan sudah siap. Selamat pagi, Munzi. Waktunya bangun. Hanya mimpi. Muna, dari mana asal bunga-bunga itu? Munzi. Semalam aku alami mimpi paling luar biasa. Munzi, Skip, aku baru saja mimpi yang kesanatan. Aku berharap. Negara mainan yang ajaib. Hei, bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana kalau sebenarnya itu bukan mimpi? Mungkin saja negeri ajaib mainan itu sama nyatanya dengan kampung halamanmu. 1, 2, 3, 4. Ups. Biar ku bantu, Skip. Oh, Ini dia. Terima kasih Hupsi. Aku bukan Hupsi, aku Flupsi. Kalau kau Flupsi, berarti ini pasti Bupsi. Kau benar. Bagus. Kau tahu di mana Hupsi dan Pupsi berada? Kami sepupu kedua mereka dan kami ingin bertemu mereka. di suatu tempat dekat sini. Terima kasih, kami akan cari. Aku tidak percaya ini. Sepupu jauh Flupsi dan Bupsi. Itu lucu sekali. Munzi, apa kau percaya mereka? Oh, Mereka benar-benar percaya. Ide siapa itu? Iduku? Ya, karena kita selesai hari ini. Ayo makan sesuatu yang enak. Satu, dua, Bagus. Pahlawan kita. Lanjutkan. terima kasih teman-teman. Untuk apa? Aku tahu. Mereka juga ingin permainkan kita. Sama-sama. Kembali lagi. Sama-sama. Salam untuk yang gue.
Pupsi dan Pupsi. Kalian sungguh pria sejati. Apa maksudmu? Penolong kultur sains. Sepertinya mereka semua terlibat. Ayo lari. Aku yakin ini ide Monsi dan Skip. Pupsi dan Pupsi. Akhirnya ketemu juga. Lihatlah, mereka bahkan memuat kostum kita. Upsi, lepaskan topeng mereka. Ada apa? Berhenti main-main. Lepaskan topeng dan kostum kalian. Kau membuatku beli nih. Aku rasa mereka benar-benar asli. Lalu kalian siapa? Pupsi dan Flupsi, sepupu kalian. Dari hutan Yanjel. Oh. Jadi kalian berdua yang membantu semut-semut dan memikat kupu-kupu. Tapi kenapa? Karena berbuat baik rasanya menyenangkan. Sepupu, kalian harus mencobanya. Ayolah. Mereka benar-benar berempat. Sepertinya itu memang bukan trik. Begitulah bagaimana Upsi dan Pupsi bertemu dengan saudara jauh mereka saat mereka berkunjung. Kedua saudara itu menjadi sangat lelah melakukan perbuatan baik, sampai mereka lega saat Flupsi dan Pupsi kembali ke hutan mereka yang jauh. Akhirnya mereka pergi. Ini semua salahmu. Upsi, ayo pura-pura jadi sepupu kita sendiri. Mana aku tahu? Tak ada yang sangka mereka benar-benar nyata. Skip, lihat. Strawberry tumbuh di sini. Itu artinya tanahnya cocok. Hei, Tanahnya cocok untuk apa? Untuk stroberi. Karena stroberi liar bisa tumbuh di sini. Punya kita juga pasti akan tumbuh dengan baik. Sepertinya terlalu kecil. Tidak ada buahnya. Ini namanya bibit. Kita tanam di pot supaya tidak terinjak orang. Dan sekarang setelah mereka tumbuh kuat, kita akan menanamnya. Ayo mulai. Kenapa kau menanamnya? Stroberi tumbuh dengan sendirinya. Kita ingin punya kebun stroberi yang utuh. Begitu rupanya. Kau hanya buang-buang. Waktu. Oh, hati-hati melangkah. Ayo pergi Popsi. Kebun stroberi. Kebun kami lebih bagus. Kebun rumput. Yang ada di kebun kalian cuma rumput dan batu. Upsi, bagaimana menurutmu? Apa batu bisa temu? Batu apa? Lihat kerikil ini. Kita bisa tanam dan membuat kebun batu. Monsi dan Skip pasti akan iri. Rencana bagus. Ini lebih keren daripada stroberi liar. Oh, lihat. Kebun mereka rapi dan bagus sekali. Kebun kita akan lebih bagus. Halo tukang kebun. Boleh minta potnya. Kami akan tumbuhkan bibit kami sendiri. Tolongnya. Ambil saja. Kau mau tanam apa? Batu. Kau tahu ulat-ulat itu masih marah dengan kita. Mereka tidak bilang mau menanam apa. Jangan khawatir. Tidak akan minta maaf nanti. Selesai. Kita akan menaruh semuanya di sini. Ya, ini bagus. Karena ada banyak batu. Berarti tanahnya cocok. Ayo pindahkan batu-batu biasa ini ke penjara. Dan nanti kita tanam batu-batu cantik kita. Ayo rapikan tanahnya. Jadi Munzi akan iri. Apa yang terjadi? Jangan khawatir. Upsi baru saja jatuhkan batu. Dan apa yang kalian lakukan? Kami menanam batu-batu. Wupsi, kami mau minta maaf. Maaf sudah mengejek kebun rumput kalian. Tidak apa-apa. Aku mau lihat yang mereka lakukan.
Kami benar-benar ingin tahu yang kalian tanam. Kan sudah kami bilang. Bebatuan. Baiklah, Skip. Ayo pergi. Boleh aku pinjam daru itu? Tolong ya. Tidak masalah. Sebelum kalian memberitahu yang kalian tanam, aku tak akan memberikan potnya. Hei, kembalikan. Hey, Skip, kembalikan pot mereka. Nanti kita akan tahu apa yang tumbuh di dalamnya. Benar-benar kacau balau kalau menurutku. Kau tidak apa-apa? Kalian benar-benar menaruh kerikil di sana. Tentu saja, ini kerikil. Kami ingin membuat kebun batu. Dan kau hancurkan semuanya. Upsi, tapi batu tidak bisa tumbuh. Ya, kau memang tidak bisa temukan kebun batu, tapi kau bisa membuatnya dengan tanganmu sendiri. Sejauh yang kulihat, kalian sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Jadi ini kebun batu. Bisa apa kita di sana? Kau menikmati keindahannya, kau bisa bersantai dan bermimpi. Upsi. Menurutku kalian berdua tukang kebun batu yang hebat. Kami tahu. Monsi dan teman-temannya belajar apa itu taman batu. Mereka juga belajar kita bisa membuat sesuatu yang kreatif dari batu-batu biasa. Sekarang semua orang kunjungi taman batu ulet untuk bersantai atau berbagi mimpi. Selamat siang Popsi dan Popsi. Halo. Mereka tak tahu apa-apa soal sopan santun dan perilaku baik. Aturan kesopanan mengajarkan berperilaku dalam masyarakat yang beradab. Apakah jelas? Jelas. Sayang, jangan seperti orang-orang yang tak tahu aturan itu. Sopan santun. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Apa kau tahu kau harus angkat topi saat bertemu seseorang? Topi, sepertinya bagus. Apa kau tahu kalau kita harus berdiri saat menyapa seseorang? Baik. Kita akan buktikan. Kita punya sopan santun. Selamat siang, Dr. Sayang. Selamat siang. Nona, izinkan saya tawarkan tangan saya dan berhati-hatilah. Rumput-rumput ini sangat tajam. Maafkan saya. Sangat tidak sopan. Ouch! Kalian harus lebih berhati-hati, tuan-tuan. Ini ambillah. Selamat siang, teman-teman tersayang. Selamat siang teman-teman tersayang. Silakan nona-nona. Kalian baik sekali. Sangat baik. Silakan nona-nona. Ada apa dengan mereka hari ini? Silakan nona-nona. Oh, kau baik sekali. Oh, semoga tak ada yang dengar. Selama resepsi, sebut saja pesta. Jangan makan buah dan sayuran secara utuh. Sebaiknya potong apel menjadi 4 bagian. Mengerti. Oh, seperti baru. Aku siap. Lalu ambil sisanya dengan garpu dan kupas dengan hati-hati dengan pisau buah. Tertulis bahwa ini butuh keterampilan dan latihan. Sangat sulit. Aku sudah bosan. Bosan dengan sopan santun. Aku akan makan begitu saja. Atau sekali. Selalu dihulukan wanita. Selalu tawarkan bantuan. Atau bangkit dari tempat tidur kantomu. Menurutku topi-topi ini konyol.
Selamat siang, Nyonya Betri. Silakan bergabung untuk minum teh. Silakan duduk. Kami siap sambut kalian semua. Tunggu sebentar, saya akan kupaskan potongan apel untuk kalian. Oh, Aku tak bermaksud menatakannya. Itu keluar begitu saja dari mulutku. Sopan santun ini bisa jadi terbaik. kejutan yang menyenangkan. Kalian sungguh anggun. Aku tak menyangka pemuda-pemuda kita bisa sesopan ini. Sopan santun itu sangat penting. Ini mudah dipelajari. Tidak, jangan foto aku. Aku tak mau. Tidak, lepaskan aku. Selamat siang kalian berdua. Cuacanya sangat indah hari ini, Ken. Oh, kau harus belajar dari Pupsi dan Popsi. Mereka sangat sopan santunnya bagus sekali. Dia jadikan kita berdua sebagai contoh. Pikir para ular. Sopan santun sebenarnya membawa banyak momen yang menyenangkan. Aku lahir hari ini. Selamat pagi. Munzi sudah bangun belum? Aku sudah bangun, tapi tadi aku jatuh dulu. Dalam mimpiku aku jatuh dari bulan. Munzi, kau bermimpi yang sama selama seminggu ini. Mungkin ada alasannya. Aku sebenarnya tahu. Suatu hari, kau jatuh dari bulan ke bumi dalam cangkang ini. Kau benar. Aku sudah lupa hari itu. Waktu berlalu begitu cepat. Tapi kami tak akan pernah lupa hari saat kami mengadopsi cucu kesayangan kami. Tanggalnya tepat 1 minggu dari sekarang. Itulah sebabnya kau terus bermimpi tentang bulan. Dikelilingi bintang-bintang dan komet. Aku dengar kau melompat, bukan berjalan. Aku selalu merasa terhubung dengannya. Sayang sekali aku hampir tidak mengingatnya. Baiklah, ayo mulai. Kita kirim Munzi ke bulan. Dan bagaimana dia akan kembali? Dia akan jatuh dari bulan seperti sebelumnya. Tepat di tanggal sama, di dalam cangkang bulan sama. Kalau dulu dia bisa melakukannya, dia bisa lakukan lagi. Aku akan pergi ke bulan. Munzi, ini berita bagus. Aku sangat senang untukmu. Mengatakan itu memang lebih mudah, Munzi. Tuan Dickens harus membuat roket tepat waktu. Dan kau harus jalani sesi latihan prapenerbangan yang ketat. Menurut perhitunganku, Munzi akan sampai di bulan besok. Itu dia. Lihat itu. Dia tanpa sangat memukau. Dia punya waktu 2 hari sebelum harus kembali dari bulan. Nana Eni, terima kasih sudah merajut baju antariksa hangat ini. Teman-teman sekalian, kita di sini hari ini untuk melepas Munzi ke luar angkasa. Saat dia datang ke bumi, dia mengubah hidup kita. Berkat dia, kita jadi lebih baik hati, dan lebih bersahabat. Munzi, kau akan kembalikan. Kami akan menunggumu. Jangan sampai ketinggalan hari bulan saat kau harus kembali ke bumi. Semuanya, bersiaplah untuk lepas landas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Munzi sudah pergi jauh. Munzi pergi. Munzi? Halo, aku jatuh dari bulan. Lebih cepatnya dari roket. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tak pergi ke bulan? Kau memimpikannya.
Ya itu memang mimpiku. Lalu aku berpikir, bagaimana jika aku terjebak di bulan selamanya? Dan aku tak akan pernah bertemu kalian lagi. Lebih baik aku tak pernah ke bulan daripada kehilangan kalian semua teman-temanku. Menzi. Nenek ini orangnya baik sekali. Dia jago masak. Iya, panakuknya sekali. Nenek ini ahli dalam kelezatan. Sekarang dia jadi orang paling populer di padang rumput. Aku tak mengerti. Kenapa semua orang memuji nenek ini hari ini? Tak ada yang istimewa sajikan kita pariku. Kita bisa bikin yang jauh lebih enak. Haha, ayo. Aku punya ide. Apa itu? Aku belum pernah lihat rumput ini sebelumnya. Aku ambil gergaji. Selesai. Kita bisa kembali ke hiburan kita. Kami bawa rumput. Rumput segar. Ayo, ambil sendiri. Ramuan rumput organik yang segar. Terima kasih, Wopsi dan Pupsi. Rasanya sungguh luar biasa. Baiklah, jangan makanan. Bukan jalan kita menuju ketenaran. Tapi kita akan sampai ke sana, aku tahu. Topi baru. Topi baru. Datang dan lihatlah topi baru kami. Aku suka topi kalian kupu-kupu. Kenapa kita tak pakai dari tadi? Topi ini membuatku seperti pahlawan sungguhan. Kalian telah menjadi ahli muda terhebat di padang rumput. Aha, mudah. Ini akan buat kita terkenal. Oh, ini sangat mengkhawatirkan. Kita harus cari solusinya. Jika kita tak hentikan, hutan ini akan hancur. Kita akan pinjam alat penggali Tuan Dickens. Selamat datang semua ke butik topi jamur kami. Pupsi. Ini bukan waktu yang tepat. Kita tak akan pernah terkenal. Ayo cari makanan untuk kurangi stres. Wah, ini jenis rumput baru kurasa. Kujamin ini enak. Kita kalah melawan rumput liar ini. Sudah, rumputnya sudah habis. Pupsi. Ini ide yang brilian. Aku tidak tahu kalian bisa makan secepat itu. Kenapa kita tak menghargai teman-teman kita? Pupsi dan Pupsi. Dan sekarang mereka adalah pahlawan di padang rumput. Ini dia. Popularitas. Begitulah Wopsi dan Popsi mendapatkan kekaguman dan ketenaran dari hal yang paling tidak mereka duga. Lukisanku sudah selesai. Aku mengagumi Theodore. Dia penari balik paling anggun dan gemulai di dunia.
Menurutku Theodore panutan yang luar biasa. Dia bukan panutan yang baik. Lihat, ini Bung dan Bam. Mereka pemain angkat besi sirkus hebat. Bukan itu intinya. Ini pameran menggambar, bukan kontes menentukan siapa panutan terbaik. Benarkan Munzi. Munzi, kau tidak melukis. Aku berpikir, aku tak punya panutan. Jadi bagaimana aku bisa lukis seseorang yang tidak ada? Apa ada yang kau sukai lebih dari yang lain? Karena mereka istimewa. Ya, aku menyukai semua orang karena setiap orang itu istimewa. Tapi panutan itu sesuatu yang berbeda. Lebih seperti pahlawan. Satu-satunya yang tak tertandingi. Oh benar, aku bisa jadi panutanmu. Skip? Kenapa tidak? Aku pemberani. Pintar dan gesit. Bukankah ini yang ingin kau tiru? Dan ingat, aku adalah sahabat terbaikmu. Kuharap kau ingat Skip. Kau bukan satu-satunya temannya. Dan lagi, seorang panutan itu pertama-tama harus rendah hati. Ya, rendah hati sepertimu. Tidak juga. Tapi, aku merasa terhormat bisa menjadi panutan untuk Munzi. Ya, aku sangat bingung. Munji, aku ingat kau suka kereta mainanku. Jadi itu milikmu. Anak laki-laki dan mainan mereka. Aku akan metik buah berisi giada dan membuat pie lezat khusus untuk Munzi. Baik buatan rumah, bukan masalah besar. Oh, kalau begitu kita tak akan berbagi dengan Skip. Benarkan Munzi? Mereka berdua harusnya malu. Itu bukan cara berteman yang baik. Jangan khawatir, mereka cuma bertengkar kecil. Percayalah, teman sejati tidak pernah bertengkar. Lihat aku dan Pupsi. Dia dan aku adalah teman paling akrab. Persahabatan panjang kami harusnya jadi contoh bagi semua orang. Ditambah lagi kami kuat dan tampan. Aku tak bermaksud mengatakan kau harus jadikan kami sebagai panutan. Tapi menurutku kau tak ketemukannya lebih pantas. Mau taruhan? Kalian tuh tahu malu memaksakan diri padanya. Kau ingin dia menagomimu. Tapi kau dan Skip tidak lebih baik. Lihat, aku pintar dan gesit. Dan aku akan bawakan kau pai buatanku. Oh, tunggu. Kalian dengar itu? Sepertinya ada yang menangis. Tolong aku. Layanganku tersangkut di pohon. Lihat dan pelajari. Begini caranya menjadi panutan. Kau bukan panutan. Tolong kami. Tolong! Kalian tidak apa-apa? Ada yang terluka? Pupsi, Skip, dan Dote. Terima kasih banyak. Kalian membantuku memutuskan yang akan kulukis. Monzi lama sekali. Dia pasti sering selesaikan lukisan kerannya. Aku harap dia gambar pose heroiku dengan sempurna. Kenapa harus kau? Dia melukis kami. Halo, mohon perhatiannya sebentar. Izinkan ku perkenalkan dengan bangga panutanku. Munzi, tapi kau melukis. Ini nenek dan kakak kesayanganku. Mereka sangat baik dan penuh perhatian. Mereka selalu ada untukku saat aku atau teman-temanku butuh bantuan. Mereka pahlawanku. Memang menyenangkan punya panutan. Seseorang yang kau kagumi. Dan sungguh menakjubkan jika panutanmu seseorang dari keluarga dan teman-temanmu. Ikutiku. Apa kau dengar itu? Kau menyebalkan. Ups! Beauty, kau tak seharusnya lari sembarangan. Tak ada yang mengejarmu. Mengejar? Tapi kau mengejarku. Ya, aku sedang main kejar-kejaran denganmu. Aku terus berlari dan akhirnya sekarang aku berhasil menangkapmu. Sekarang giliranmu. Doti, coba tangkap aku. Ada apa dengannya? Aku tidak tahu. Aku sedang jalan pulang saat Pupsi tiba-tiba melompat dari semak dan mulai mengejarku. Bukannya memang begitu cara kalian main kejar-kejaran? Aku cukup senang bermain sendirian dan Pupsi sebenarnya mengincar Amberku, bukan mengejarku.
Pupsi main permainan yang aneh sekali. Bagaimana ini? Apa dia akan datang bersama Skip dan Munsi? Itu tidak akan berhasil. Aku harus cari cara untuk pisahkan mereka. Wah, hadiah. Untuk siapa, Skip? Hadiah untuk Monsi dan Skip. Hadiah untuk kita. Unsi, tunggu. Apa kau kini merasa mencurigakan? Hadiah tergeletak begitu saja di jalan? Ini pasti akal bulus dari. Kau tahu namanya? Doti, demi boma-boma, jangan konyol. Upsi memang mengejarmu, tapi hadiahnya untuk kami. Oh, wow. Oh, wow. Sebuah kejutan yang menyenangkan. Mainan untuk kita. Bagus sekali. Loti, kau salah tentang Gupsi. Sekota permainan tidak terlihat seperti lelucon yang kejam. Apa yang terjadi? Monsi akan kotor. Tolong aku. Liv, menjijikan. Sudah aku bilang. Menurutmu siapa yang memasang jebakan langkat ini padamu? Hah? Pupsi. Pupsi! Di mana kau? Oh! Oh! Kembalikan nomorku. Sekarang juga. Kau merusak jaringku. Sebaiknya jelaskan padaku apa yang terjadi. Tuan Wiper, tolong jangan marahi saudaraku. Ada keadaan darurat. Seseorang telah menculik. Cukup. Jangan bilang-bilang. Boneka kelinci kesayangan Pupsi. Pupsi, jangan beritahu mereka. Boneka kelinci. Aku tak percaya ini. Kau kira aku yang menjadi mainan kesayanganmu. Ya benar. Terus kenapa? Tapi itu bukan Fluffy. Ekor Fluffy-ku putih bersih. Kasihan Fluffy-ku. Siapa yang tega melakukan kejahatan seperti ini? Jangan putus asa, Pupsi. Kita akan temukan temanmu. Tentu saja, kita semua akan membantu mencarinya. Coba ingat-ingat di mana kau terakhir kali melihatnya. Di sini. Dia ada di bawah selimut. Dan aku tidak melihatnya lagi sejak itu. Aku mengerti sekarang. Pupsi, aku tahu siapa penculiknya. Dan aku punya firasat dia masih di ruangan ini. Sembunyi di mana? Takkan mudah menemukannya. Tapi kita harus berusaha. Kita akan kembalikan semua ke tempatnya. Dia tak akan bisa sembunyi lagi sampai dia keluar sendiri. Aku akan menangkapmu, penculik. Aku akan bersihkan seluruh ruangan. Tapi aku akan menemukanmu. Kau takkan lolos setelah mencuri Fluffy. Ketemu. Fluffy-ku. Aku menyelamatkanmu. Benar sekali, kau menyelamatkannya dari semua kekacauan itu. Aku tahu sekarang. Aku tahu siapa penculiknya dari awal. Ternyata barang berantakanku. Sejak hari itu tak ada lagi penculikan misterius di rumah para ulat karena mereka mulai menjaga kamar mereka tetap bersih dan rapi. Nenek ini kami akan main papan luncur. Oh wow, kau membuat banyak selai buah. Aku membuat sangat banyak sampai kehabisan toples. Kalau sudah selesai main bisa tolong lihat apakah Tuan Dickens di rumah dan minta toples tambahan untukku. Baik, Nenek. Baiklah, ayo kita lomba ke pohon itu, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Mulai! Ya ampun, mereka memimpi. Kita potong lewat deh. Siapa yang menaruh banyak pasir di sini? Mustahil untuk main papan luncur. Ayolah, Hopsi. Ini kan pantai. Selalu ada pasir. Kau yang salah belok tadi. Aku mau pakai jalan pintas. Dan kalau bukan gara-gara pasir ini, aku pasti menang duluan. Siapa yang butuh pasir sebanyak ini? Aku suka pasir, dan Doti membuat istana dari ini. Dan kita bisa berjemur di sini. Oi, istana pasir. Lebih gampang gunakan tanah dan berbaring di atas daun hijau. Aku memilih kalau pasir itu tidak berguna. Lihat, seseorang sudah mulai membuang semua pasir tak berguna ini. Orang ini benar.
Kita akan membantu mereka bersihkan pasir dari pantai. Tunggu dulu. Bagaimana kalau ada yang benar-benar butuh pasirnya? Ah, pasir ini tidak ada gunanya. Ayo, Pupsi. Ayo lempar ke kolam, biar semuanya tenggelam. Kita akan bersihkan pasir dari pantai. Hei kalian, sebaiknya jangan mengisi kolam. Siapa yang izinkan kalian? Maaf. Kami tak akan melempar pasir ke dalam kolam. Tentu saja kalau aku awasi. Dia benar, hentikan kalian. Sekarang jangan lagi memuang pasirnya. Oke, kita hentikan. Setuju kan, Pupsi? Betul, kami hentikan. Munsi dan aku ingin main papan luncur lagi. Kalian mau ikut? Kami ikut. Kami akan ambil papan luncur kami. Di mana mereka? Kenapa mereka lama sekali? Aku khawatir terjadi sesuatu. Lihat jejak-jejak itu. Mereka memuang pasirnya. Kita harus hentikan mereka. Kita akan membuangnya. Dan aku tidak peduli kata mereka. Lihat lubang itu. Itu yang kita butuhkan. Papan seluncur kalian bisa jatuh ke lubang itu. Memang itu maksudnya. Dan pasirnya juga akan ikut jatuh ke bawah. Tapi ini bantuan Diggins. Kalian akan dapat masalah besar. Ambil ember-ember itu. Ah! Muzi, kau baik-baik saja. Ya, terima kasih. Anak-anak, kalian bawakan ember-ember pasir. Kalian sudah membantuku. Terima kasih. Aha, kalian lihat itu. Tuan Diggins akan memuang pasirnya. Membuang? Tidak. Aku membutuhkannya untuk tujuan khusus. Ayo, biar kutunjukkan. Kau akan butuh batu kapur, soda, pasir, dan panas yang tinggi. Sekarang kita tahu kalau toples kaca dibuat dari pasir. Bukan cuma toples, tapi banyak benda lainnya juga. Keren. Ini indah sekali. Baiklah, aku mengaku. Pasir itu berguna. Begitulah Munzi dan teman-temannya belajar bahwa pasir berguna untuk sesuatu yang lebih dari sekedar berjemur. Kau butuh pasir untuk membuat kaca. Dan kau butuh kaca untuk membuat banyak hal praktis, indah, dan menarik.